Belum lama ini Asus memperkenalkan sebuah laptop bertemakan space atau luar angkasa yang dibuat untuk memperingati 25 tahun laptop pertamanya Asus dikirim ke luar angkasa. Nah, laptopnya ada di depan kita sekarang. Inilah dia, ZenBook 14X OLED Space Edition. Sebelum kita mulai masuk ke pembahasan soal spesifikasi, kita akan bahas dulu soal tampilan dan bodi dari si laptop ZenBook yang baru ini. Dari keyboardnya kita bisa lihat ada warna atau aksen yang berbeda dari seri-seri ZenBook sebelumnya. Ada aksen warna merah di bagian power button, sama di bagian space buttonnya ada logo planetnya juga di bagian space button. Di bagian kiri kanan touchpadnya ada kode Morse yang teman-teman bisa artikan sendiri kode Morse-nya. Kalau Asus bilangnya ini kode Morse-nya ad astra per aspera, atau artinya to the start through difficulties, atau bahasa Indonesianya menuju bintang melalui jerih payah, atau menuju bintang melalui kerja keras, apapun itu. Kita kembali ke bagian power button-nya. Selain power button-nya ini fungsinya untuk menghidupkan si laptopnya, di bagian power button ini juga tersemat fingerprint untuk sobat sentral login tanpa perlu input password atau input PIN, jadi bisa login dengan cepat. Nah, untuk ketebalan dan bobotnya, laptop ini punya ketebalan di 15,9 mm, beratnya di 1,4 kg, cukup enteng dan cukup tipis untuk dimasukkan ke tas, dan nggak bikin pundak sakit juga kalau dibawa kemana-mana. Nah, selain itu, Asus juga memperhatikan kenyamanan dari penggunanya apabila ingin menggunakan laptop ini dalam jangka waktu lama, misalnya untuk mengetik. Bagian bawah laptopnya akan terangkat apabila sobat sentral membuka laptopnya lebih dari 45 derajat, yang fungsinya selain untuk ergonomis, selain untuk menyisakan ruang di bagian bawah supaya udaranya keluar, ini juga akan meningkatkan kenyamanan saat sobat sentral pakai untuk mengetik dalam jangka waktu yang lama. Nah, selain itu ada fitur unik juga di Space Edition ini. Di belakang layarnya ada sebuah layar kecil berukuran 3,5 inci yang Asus sebutnya ini ZenVision, yang fungsinya bisa untuk menampilkan notifikasi, bisa untuk menampilkan gambar-gambar bertemakan Space Edition, atau bisa untuk menampilkan jam, atau kalau sobat sentral mau memasukkan custom text bisa juga dimasukkan di bagian ZenVision-nya ini. Sekarang kita masuk ke bagian layarnya. Laptop ini dilengkapi dengan layar ukuran 14 inci, 2,8K, resolusinya sudah 2,8K ya. Panelnya OLED, rasionya di 16:10, jadi sudah bukan 16:9 lagi. Response time-nya di 0,2 milisecond, refresh rate-nya di 90 Hz. Nits-nya, nah ini nits-nya lumayan tinggi, di 550 nits, jadi buat sobat sentral yang pakai laptop ini di ruangan terbuka atau di tempat yang cerah, untuk aktivitas di lapangan, layar ini udah cukup terang untuk dipakai di bawah terik matahari misalnya. Nah, karena laptop ini sudah dilengkapi dengan panel OLED, sobat sentral udah pasti tahu tingkat kecerahan warnanya yang dihasilkan oleh panel OLED ini di 100% DCI P3. DCI P3 ya, bukan sRGB. Nah, spesifikasi layar yang kita sebutkan tadi itu untuk di seri Space Edition yang menggunakan prosesor i7. Yang kita review di depan ini pakai prosesor i9. Untuk ukuran layarnya 14 inci sama. Untuk rasionya 16:10 sama. Untuk resolusinya, nah yang bedakan di bagian resolusinya ini, untuk yang seri i9 ini sudah menggunakan resolusi 4K. Jadi lebih padat lagi dibanding yang versi i7-nya. Nah, layar ini juga sudah touchscreen, jadi buat sobat sentral yang content creator misalnya, atau buat menggambar, pakai aplikasi yang bisa buat desain. Di dalam paket pembeliannya, sobat sentral juga mendapatkan satu buah stylus Asus Pen 2.0 yang bisa dipakai untuk buat desain, untuk menggambar misalnya. Kita masuk ke bagian I/O portnya. Dari sebelah kiri ada satu port HDMI 2.1, ada dua buah Type-C. Nah, Type-C-nya ini bukan cuma Type-C biasa, tapi sudah support Thunderbolt 4. Jadi untuk power delivery juga bisa. Langsung disertakan dua Thunderbolt 4. Di bagian kanannya ada satu buah USB 3.2 Gen 2 Type A, ada satu buah 3,5 mm audio combo jack, ada satu slot micro SD card reader yang letaknya bersebelahan dengan exhaust fan-nya Space Edition ini.
Kita masuk ke spesifikasinya. Yang kita review kali ini, Space Edition yang menggunakan prosesor Intel Core i9 generasi ke-12, 12900 H series, 14 core, 20 threads. Karena ini generasi ke-12, sudah pasti ada P-core dan E-core-nya. Ini dilengkapi dengan 6 P-core dan 8 E-core. Speed maksimalnya di up to 5,0 GHz. Untuk grafik card-nya, laptop ini menggunakan ISXE grafik LPDDR5 dengan dual channel memory. Untuk storage-nya 1 TB, SSD M.2 NVMe PCIe Gen 4 yang performance ya. Skor Crystal Benchmark-nya bisa Sobat Sentral lihat di 6700, hampir 7000. Ini menandakan bahwa laptop ini menggunakan PCIe Gen 4. Untuk memori atau RAM-nya 32 GB LPDDR5 onboard dual channel. Ada opsi untuk menambah RAM-nya? Tentu tidak ada, tapi menurut kami 32 GB lebih dari cukup untuk laptop sekelas Space Edition ini. Untuk kameranya, resolusinya di 720p atau HD. Uniknya privacy shutter di Space Edition ini tidak disertai switch untuk menutup kameranya menggunakan jari, tapi cukup dengan menekan tombol F10 untuk menutup kameranya. Untuk audionya, laptop ini dilengkapi dengan audio dari Harman Kardon. Posisi speakernya menghadap ke bawah, kiri kanan. Kualitas suaranya cukup lumayan untuk mendengarkan lagu atau sekedar digunakan untuk menonton drama Korea misalnya. Untuk konektivitasnya, terutama di Wi-Fi, laptop ini sudah dilengkapi dengan Wi-Fi 6E ditambah dengan Bluetooth 5. Untuk baterainya, laptop ini menggunakan baterai 63 Wh. Pengisian dayanya juga cukup cepat, dari 0% sampai 60%, hanya butuh waktu sekitar 50 menit saja dengan menggunakan charger bawaannya. Powernya di 100 watt, konektornya USB Type-C. Sobat Sentral juga bisa menggunakan kabel Type-C lain dengan adapter yang mungkin bisa di 60 watt, bisa di 100 watt juga. Kita masuk ke pengetesannya. Kita pakai Cinebench R23 yang merupakan Cinebench terberat. Skor yang didapatkan di multi-core-nya di 13.557. Peningkatannya lumayan dibanding generasi yang sebelumnya. Untuk bermain game, laptop ini nggak cuma dipakai untuk content creator aja. Mungkin Sobat Sentral ada yang buat bermain game casual juga. Kita coba di game Dota 2, settingan rata kiri atau fastest. Aspek rasionya di 16:10. Untuk FPS-nya masih bisa dapat stabil di 100-115 FPS di scene ringan. Ketika masuk ke scene epic atau scene yang banyak efeknya, sesekali drop di 60-50 FPS, tapi tetap playable di laptop yang bukan laptop gaming ya. Game selanjutnya, game kompetitif. Kita coba di game Valorant. Settingannya kita buat di low semua. Resolusinya kita turunkan dari 4K jadi 1920x1200 supaya lebih smooth lagi. FPS yang kita dapatkan stabil di atas 100 FPS, sesekali drop di bawah 100 FPS untuk scene-scene yang cukup berat. Ini skor yang cukup mengejutkan, mengingat ini adalah laptop yang didesain bukan untuk laptop gaming, tapi punya performa yang cukup bisa diandalkan untuk bermain game-game casual seperti Dota tadi atau Valorant yang ini. Nah, itu tadi hasil pengujian benchmark sintetis dan pengujian gamingnya. Sekali lagi, laptop ini bukan didesain untuk bermain game, tapi tetap bisa buat dipakai bermain game dengan mendapatkan FPS yang cukup smooth di atas 100 FPS untuk game Dota 2 dan Valorant. Ini cukup mengejutkan karena mengingat laptop ini bukan laptop gaming, tapi punya performa setara laptop gaming. Meskipun nggak punya disk GPU seperti laptop gaming pada umumnya pakai Nvidia atau pakai AMD Radeon, tapi FPS yang dihasilkan cukup mumpuni untuk bermain game casual ya. Yang unik di Space Edition ini, karena ini merupakan special edition dari Asus, maka dusnya pun juga dibuat spesial. Bentuknya beda dari yang lainnya, tapi ini dus bagian dalamnya, selain dus bagian luar yang memang dus standar pada umumnya. Dusnya ini berisikan laptopnya itu sendiri beserta dengan stiker, ada kartu garansinya juga di bagian dalamnya.
dimasukkan ke dalam amplop. Amplopnya juga lumayan unik bentuknya. Untuk dus chargernya, nah ini juga menarik. Asus berkomitmen untuk membantu bumi mengurangi limbah atau sampah elektronik. Jadi semua isi dus dari laptop ini bisa dipergunakan lagi tanpa perlu kita buang. Jadi tidak meninggalkan sampah atau limbah elektronik. Contohnya di dus charger ini. Kalau biasanya kita beli laptop, dus chargernya atau boxnya kita buang, di bagian dus chargernya ini bisa digunakan sebagai stand laptop si ZBook Space Edition ini sendiri. Jadi Sobat Sentral nggak perlu lagi ngeluarin duit untuk beli stand laptop atau tatakan laptop, karena dus chargernya ini bisa dipakai sebagai stand yang bisa meningkatkan kenyamanan juga, karena posisinya akan jadi lebih tinggi dibanding laptop ini tidak menggunakan stand dari si dus chargernya ini. Ada satu hal lagi yang menarik di box Space Edition ini. Kalau Sobat Sentral lihat di bagian box luarnya yang warna hitam ini, bagian ini nggak cuma berfungsi untuk membawa laptop dan dusnya, tapi ini juga bisa dicopot yang bisa Sobat Sentral pakai untuk merapikan kabel charger, baik kabel adapter dan kabel powernya juga. Kita masuk ke harganya. Nah ini yang pasti tunggu-tunggu sama Sobat Sentral. Untuk versi i7-nya harganya di 25.999, ya masih 25 jutaan, 26 juta kurang 1000. Untuk versi i9-nya harganya di 29.999 atau 30 juta kurang 1000. Untuk garansinya, garansi resmi dari Asus Indonesia 2 tahun plus ada Asus Premium Care juga. Jadi Sobat Sentral nggak perlu klaim di kota asalnya, misalkan Sobat Sentral belinya di Jakarta, Sobat Sentral bisa klaim dimanapun selama masih di Indonesia ya. Buat Sobat Sentral yang mau dapetin laptop ini bisa cek di website kita juga www.centralcomputer.com, atau bisa ke platform marketplace kita juga, bisa di Tokopedia atau di platform yang lain. Harganya mungkin bisa dapat lebih murah dari harga yang kita sebutkan tadi karena banyak promo juga. Atau Sobat Sentral mau konsultasi lebih lanjut dengan kami, bisa cek juga di Instagram kita @centralcomputer, nanti ada kontaknya di bio. Atau bisa dapetin konten-konten menarik dari kita juga, bisa cek juga di TikTok kita @centralcomputer juga. Sekian dulu review dari kita hari ini. Jangan lupa like videonya kalau kamu suka dengan konten review yang kita buat. Sobat Sentral juga bisa request laptop berikutnya yang akan kita review di YouTube ini. Jangan lupa subscribe juga supaya kita bisa lebih rajin lagi buat konten di YouTube. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.